Sahabat kebun emas kalian, saya pernah ikut sebuah seminar tentang emas. Pembicara seminar emasnya dengan sangat berapi-api dan sangat yakin gitu. Emas itu naik 25% tiap tahun. Menurut saya, ini sebuah pernyataan yang berbahaya. Saya setuju bahwa emas secara jangka panjang akan cenderung naik. Sering saya dapat pertanyaan, Pak, berapakah kenaikan harga emas setiap tahun? Nih, saya punya datanya. Emas dalam 10 tahun terakhir. Lihat. Memang secara jangka pendek dia tajam turun naiknya, tapi secara jangka panjang dia naik. Tapi bukan berarti bisa dipastikan 25% per tahun, 20-25%. Itu pernyataan berbahaya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, berapa kenaikan harga emas setiap tahun? Jawaban saya begini. Emas naik 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat setiap 5 tahun. Berarti betul dong Pak Ruli, bahwa kenaikan harga emas itu rata-rata 20% per tahun? Belum tentu. Memang setiap 5 tahun kenaikannya minimal 2 kali lipat. Tapi inilah uniknya emas, bukan berarti setiap tahun 20%. Saya punya data. Coba kita lihat grafik ini. Anda perhatikan, tahun 2002 harga emas itu 85.000 per gram. Coba Anda lihat tarik 5 tahun ke depan, tahun 2007 harga emas 206 rupiah per gram, naik lebih dari 2 kali lipat. 2002 85, 2007 206 rupiah per gram, naik lebih dari 2 kali. Oke, Anda lihat tahun 2003 harga emas 100.000 per gram. Anda lihat 2008 harga emas 250.000 per gram, naik lebih dari 2 kali lipat. Anda lihat 2004 harga emas 100.000 per gram. Nah, coba Anda perhatikan, dari 2003 ke 2004 tidak ada kenaikan, bahkan pernah turun dalam 1 tahun. Tapi coba Anda tarik 2004 ke 2009, naik 3 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat kenaikannya. 2005, Anda lihat 2010, 2005 140.000 per gram, 2010 360.000 per gram, lebih dari 2 kali lipat. 2006 165.000 per gram, 2011 itu lebih dari 450.000 per gram, lebih dari 2 kali. Jadi setiap 5 tahun kenaikan emas lebih dari 2 kali lipat. Oleh karena itu, saya sering menyarankan sahabat-sahabat sekalian, kalau mau mencicil emas, beli emas dengan cara mencicil, kredit emas, saya sarankan ambil cicilan lebih dari 3 tahun, minimal 3 tahun. Jangan ambil cuma 1 tahun, 2 tahun. Saran saya minimal 3 tahun. Kalau Anda pegang emas atau beli emas tanpa nyicil apa-apa, proyeksikan atau gunakan uang yang memang Anda tidak akan gunakan lebih dari 3 tahun. Jadi saya tidak sarankan uang yang Anda mau pergunakan kurang dari 1 tahun lagi. Misalkan Anda mau nikah tahun depan itu, Anda pakai uangnya untuk dibeli emas, saya tidak sarankan. Tapi kalau untuk sekolah anak gitu, ya 3 tahun lagi tabungan sekolah anak, saya sarankan untuk dikonversi ke emas. Dan kalau Anda mau ambil cicilan, ambillah cicilan minimal 3 tahun kalau menurut saya. Kenapa? Karena ngelihat data ini. Kalau di atas 3 tahun, bunga yang Anda harus bayar itu nggak ada apa-apanya. Kalau 1 tahun masih 50-50, 1 tahun 2 tahun masih. Kadang-kadang kan kita masih ngitung-ngitung sama bunga yang dibayarkan. Tapi kalau Anda mau nyaman, mau aman, mau enak, itu udah cicil 3 tahun, pasti menang. Dan sekali lagi saran saya, kalau mau ambil cicilan, ya misalkan Anda mau nyicil emas 3 tahun atau 5 tahun, beratnya misalkan 1 kilo. Jangan ambil 1 kilo 1 batang. Pecah emas itu jadi misalkan 1 kilo itu 10 batang atau 20 batang yang 50 graman. Sederhana kok, konsep cicilan emas itu paling enak. Beda sama KPR. Kalau KPR begini, kalau Anda nyicil rumah, kemudian rumahnya ini, cicilannya ini sudah setengahnya Anda bayar, itu sertifikatnya masih utuh di bank. Ya nggak bisa nih, ini udah cicilannya udah setengahnya nih, jadi sertifikatnya kita bagi 2, setengahnya buat Anda, setengahnya buat saya.
Tidak begitu kalau KPR. Tapi kalau emas bisa. Makanya saya sering sarankan, walaupun misalnya dipecah-pecah jadi lebih mahal, tapi kedepannya jauh lebih fleksibel. Oke, saya kasih contoh. Contoh yang sederhana ya. Misalkan harga emas sekarang 500.000 per gram. Ini buat gampang hitung aja. Anda ambil misalkan emas 1 kilo. Anda pecah 1 kilogram ini 100 gram kali 10 batang. Misalnya nih, ini biar gampang hitung saja. Nanti kalau Anda mau ambil, Anda tinggal bagi saja. Misalnya 100 gram ya, tinggal bagi 10 hitungannya. Misalnya ambil cicilannya 10 tahun. Nah, ini tahun pertama, ini tahun 10. Di tengah-tengah kan tahun kelima nih. Anda pecah jadi 10 batang. Kalau dipecah-pecah seperti gini, emas yang sudah lunas itu boleh diambil. Kalau Anda pecah jadi 10 batang, cicilannya 10 tahun, berarti setiap tahun kita bisa ambil 1 batang. Karena yang 1 batang itu udah lunas. Contoh lain, Anda ambil emas cicilan setengah kilo, 500 gram. Anda pecah jadi 5 kali 100 gram. Anda ambil cicilannya 5 tahun. Ini sama dengan artinya, setiap tahun Anda boleh ambil 1 batang. Karena 1 batangnya sudah lunas. Kalau yang 500 gram ini Anda pecah jadi 50 graman, artinya 10 batang kali 50 gram, berarti setiap 6 bulan sudah lunas tuh 1 batang. Boleh diambil. Kalau emas begitu. Kita balik ke contoh yang tadi. Misalnya, Anda ambil emas 1 kilo, dicicil 10 tahun. Berarti di tahun kelima, Anda sudah punya emas 5 batang di tangan. Nilai emas 5 batang di tangan di tahun kelima itu kan naik 2 kali lipat. Kalau waktu beli kan 500 juta untuk 1 kilo. Berarti kalau 5 batang kan setengah kilo, 250 juta. Dan 5 tahun yang akan datang, kalau emas cuma naik 2 kali lipat, berarti yang 5 batang ini nilainya sudah mencapai 500 juta. Sementara emas yang masih ada di bank itu 5 batang juga, yang masih belum lunas. Sementara hutang Anda di bank tersebut itu mungkin tidak lebih dari 200 juta. Karena ada DP kan. Artinya di tahun kelima Anda jual 2 batang, itu bisa lunasin yang hutang 200 juta ini. Dan Anda dapat 8 batang. Ini sederhananya seperti itu. Ya kalau Anda ambil setengah kilo tinggal bagi 2. Kalau Anda ambil 5 tahun juga tinggal bagi 2. Tapi yang jelas, kalau Anda ambil 100 gram, pecahlah jadi 4 batang, yang 25 graman. Memang lebih mahal, tapi kedepannya jauh lebih fleksibel. Jadi begitu sahabat kebun emas kalian. Strategi kalau Anda mencicil emas. Sekali lagi, saya sarankan, kalau mau ambil cicilan emas, ambillah minimal yang 3 tahun. Saya sering sarankan teman-teman yang kerja jadi PNS atau di karyawan di swasta gitu, kan suka dapat pinjaman lunak tuh dari kantor ya, yang misalnya bunganya cuma 10% setahun gitu. Ya menurut saya, kalau dulu mungkin Anda ragu kalau diambil pinjaman itu jadi beli barang konsumtif. Kalau sekarang ambil, beli emas, simpan emasnya di safe deposit box, terus Anda cicil hutangnya selama Anda sanggup bayar cicilannya. Nah kalau pinjaman lunak di kantor gitu kan, dari koperasi kan biasanya itu potong gaji ya. Selama Anda sanggup bayar cicilannya, ambil. Coba Anda rasakan nanti ketika lunas. Suatu saat nanti Anda akan datang ke saya, Pak Ruli, terima kasih. Saya yakin. Yang saya tidak sarankan adalah membeli emas dengan hutang kemudian emasnya digadai. Banyak ya yang bisa dilakukan dengan emas ini, luar biasa sekali.